Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 323 Gerbang Kehidupan dan Kematian. Mengejutkan. Semua orang yang hadir terkejut. Semua orang menahan napas, dan berusaha keras untuk mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Sang Duan Yilei terbunuh di hadapan mereka, dan dia bahkan tidak mampu melawan. Sang Duan Yilei menggambarkan citra keagungan saat ia menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk mendorong Jiang Chen ke bawah tanpa membuang terlalu banyak tenaga. Namun, siapa yang mengira ini akan terjadi? Hanya dalam sekejap mata, energi Jiang Chen telah meningkat secara signifikan, dan ia telah membalikkan keadaan, langsung membunuh Sang Duan Yilei hanya dengan satu serangan. Cepat. Semuanya terjadi begitu cepat. Jiang Chen menyerang dengan sangat cepat, dia tidak memberi Sang Duan Yilei kesempatan untuk membalas. Ya Tuhan, seberapa kuat dia? Aku bahkan tidak mengira dia adalah seorang prajurit inti ilahi akhir. Dengan kultivasi inti ilahi puncak menengah, dia memiliki kemampuan untuk membunuh seorang prajurit jiwa tempur awal yang jenius dengan mudah. Ini terlalu mengejutkan, jika aku tidak menyaksikannya sendiri, aku tidak akan mempercayainya sama sekali. Ini luar biasa. Dengan kekuatan tempur yang luar biasa, bahkan para jenius tak tertandingi dari Istana Bela Diri tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Chen. Tidak ada yang hadir yang tidak terkejut. Pertarungan antara seorang prajurit inti ilahi dan seorang prajurit jiwa tempur sudah cukup mengejutkan, tetapi eksistensi seperti Jiang Chen yang memiliki kekuatan untuk membunuh seorang prajurit jiwa tempur saat hanya berada di alam inti ilahi puncak tengah. Itu bertentangan dengan akal sehat semua orang yang hadir. Banyak orang yang berpikiran sama, Jiang Chen adalah musuh bebuyutan klan Sangguan, dan semenjak awal perjalanan di laut, setiap orang dari klan Sangguan telah dibunuh olehnya, tak seorang pun yang selamat. Sang Duan Yilei telah meninggal, begitu pula 3 jenius muda dari klan Sangguan. Orang banyak tidak punya pilihan selain memperlakukan keempat orang ini sebagai setan yang kacau. Setelah Sang Duan Yilei meninggal, Jiang Chen dan Big Yellow memanen beberapa tanaman herbal yang relatif berharga dari Taman Langit, lalu mereka pergi. Banyak orang meninggalkan Taman Langit dan melanjutkan perjalanan ke bagian dalam Pulau Es. Tidak banyak herba yang tersisa, dan bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan herba lagi, tidak ada gunanya untuk tetap tinggal. Yang lebih penting, tidak ada yang tahu berapa lama lagi Pulau Es akan tetap terbuka. Pasti ada beberapa harta karun yang lebih berharga yang tersembunyi di suatu tempat yang lebih dalam, dan tidak ada yang akan menyerahkan apa yang menanti mereka. Chen kecil, kau benar-benar ganas dan kuat tadi, bahkan Sang Duan Yilei pun terbunuh olehmu. Kekuatan tempurmu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, aku yakin kau berkultivasi dengan keterampilan yang luar biasa. Itu menjelaskan mengapa kau mampu menyerap herbal dengan cara seperti itu. Sepanjang perjalanan, Nangong Wentian tak kuasa menahan diri untuk memuji Jiang Chen. Ia pada dasarnya telah menjatuhkan diri di kaki Jiang Chen dengan penuh kekaguman, sama seperti Han Yan. Dalam benaknya, Jiang Chen adalah seorang pria yang ahli dalam segala hal. Alkimia, mekanisme pertahanan. Ia bahkan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa di alam inti ilahi puncak tengah. Nangong Wentian sama sekali tidak yakin ia bisa mengalahkan Jiang Chen. Nangong Wentian adalah seorang jenius generasi muda, salah satu jenius terkuat dari benua selatan. Dia benar-benar sombong, dan tidak pernah mengagumi orang lain selain dirinya sendiri. Namun sekarang, Jiang Chen adalah orang pertama yang pernah dia kagumi. Ya, aku sedang mengembangkan keterampilan yang cukup kuat. Keterampilan itu memungkinkanku menyerap semua energi dan kekuatan obat yang terkandung dalam tanaman herbal dengan sempurna. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Chen kecil, caramu naik level sangat cepat, seperti pesta besar. Tapi, bukankah itu akan memengaruhi fondasimu? Itu tidak akan ada gunanya bagi kultivasimu di masa depan. Han Yan menoleh ke Jiang Chen dan bertanya dengan nada khawatir. Jangan khawatir. Alasan mengapa aku ingin melawan Sang Duan Yilei sendirian adalah untuk menggunakan tekanan itu guna meningkatkan kekuatanku. Selain itu, semua ramuan yang aku serap berasal dari berbagai elemen. Meskipun aku telah menyerap semua energi di dalam tubuhku, sebagian besar kekuatan obat masih tersimpan di dalam tubuhku. Dengan semua kekuatan obat itu, aku akan mampu memperkuat tubuhku dan meningkatkan fondasiku. Jadi, itu tidak hanya tidak akan memengaruhi fondasiku, itu malah akan membantuku memperkuatnya. Tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk menerobos ke alam inti ilahi akhir. Jiang Chen menjelaskan. Dia sedang dalam kondisi prima saat ini, dan Taman Langit telah memberinya manfaat yang luar biasa. Kau benar-benar makhluk yang menakutkan. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, jurang pemisah di antara kita akan semakin lebar. Han Yan berkata dengan nada agak tertekan. Dalam kelompok 3 orang dan 1 anjing ini, dialah yang terlemah. Meskipun dia memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno, jika kultivasinya masih tetap pada tahap seperti sekarang, dia akan segera tertinggal oleh 3 monster lainnya. Selain Jiang Chen, Big Yellow dan Nangong Wentian juga merupakan 2 monster abnormal. Sepertinya kita sudah sampai di ujung jalan.
Nangong Wentian berkata sambil mengerutkan alisnya. Apa yang mereka hadapi saat ini adalah hamparan putih yang luas. Ada kabut putih di mana-mana, tidak ada yang lain. Tidak ada jalan yang terlihat di tanah, dan kabut putih itu sangat tebal, sehingga mereka hampir tidak bisa melihat apapun di baliknya. Kabut putih itu sama dengan yang pernah kita masuki sebelumnya. Bedanya, kabutnya jauh lebih tebal. Aku tidak merasakan bahaya apapun darinya, dan jika kita ingin menjelajah lebih jauh ke Pulau Es, kita harus melewati kabut putih ini. Kata Jiang Chen. Kelompok itu melesat ke dalam kabut putih dengan kecepatan tinggi. Ketika orang-orang yang mengikuti mereka melihat bahwa tidak ada yang terluka pada Jiang Chen dan kelompoknya, mereka segera mengikuti jejak mereka. Tak lama kemudian, semakin banyak orang tiba di Taman Langit, dan mereka semua juga masuk ke dalam kabut putih. Tidak lama setelah Jiang Chen membunuh Sangguan Yilei, beberapa orang dari klan Sangguan muncul dari jalan setapak. Orang yang memimpin adalah seorang jenius dari klan Sangguan, Sangguan Yilong. Auranya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan saat ia tiba di Pulau Es, sepertinya ia telah mencapai alam jiwa tempur awal puncak. Ia sekarang lebih tangguh daripada Sangguan Yilei. Ia jelas telah menemukan beberapa keberuntungan di jalan setapak. Pada saat yang sama, kelompok dari Myriad Sword Sect juga keluar dari jalan setapak. Lingdu dan Su Suang juga ada di dalam kelompok itu. Mereka tertunda oleh berbagai macam makhluk di jalan setapak. Makhluk-makhluk itu tidak sekuat itu, mereka mirip dengan golem batu yang dikalahkan Jiang Chen. Dengan kekuatan gabungan para pengikut Myriad Sword Sect, meninggalkan jalan setapak adalah pekerjaan yang mudah. Para lelaki dari klan Sangguan datang ke Taman Langit dengan semangat tinggi, tetapi ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, semua ekspresi mereka langsung berubah. Ledakan. Amarah Sangguan Yilong meledak seperti kobaran api. Dia dengan marah menoleh ke salah satu prajurit di dekatnya, menggeram, katakan padaku. Siapa yang melakukan ini? Prajurit itu gemetar ketakutan. Dia tidak berani menyembunyikan apapun, jadi dia menjawab dengan suara gemetar, Jiang Chen dan kelompoknya melakukan ini. Apa? Jiang Chen lagi. Seorang jenius inti ilahi akhir dari klan Sangguan berseru. Tidak mungkin, Jiang Chen itu hanya seorang prajurit inti ilahi. Meskipun aku tidak menyukai Sangguan Yilei, aku menolak untuk percaya bahwa Jiang Chen memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Su Suang dari Sekte Pedang Myriad adalah orang yang berbicara. Mereka merasa gembira saat melihat seseorang dari klan Sangguan tewas, tetapi saat mereka mengetahui bahwa Jiang Chen yang membunuhnya, kegembiraan itu langsung meredup. Dulu di Provinsi Jian, meskipun Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan adalah saingan, di Pulau Es ini, mereka memiliki musuh yang sama, Jiang Chen. Su Suang dan Sangguan Yilei adalah rival, dan karena itu, dia tahu betul seberapa kuat Sangguan Yilei. Dia tahu Sangguan Yilei adalah lawan yang tangguh, dan tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan satu sama lain. Itulah sebabnya dia tidak percaya bahwa Jiang Chen yang hanya seorang prajurit inti ilahi dapat membunuh Sangguan Yilei. Itu benar, Jiang Chen. Prajurit itu tidak berani menyembunyikan apapun. Dia segera memberitahu kelompok itu tentang apa yang terjadi di Taman Langit, tanpa meninggalkan detail tentang bagaimana keempat anggota klan Sangguan terbunuh. Bagus, bagus, Jiang Chen, sepertinya kita akan bertarung sengit di Pulau Es ini. Mata Sangguan Yilong menyala-nyala karena amarah. Anjing itu dan kedua bajingan itu, aku bersumpah, aku akan mencabik-cabik mereka menjadi jutaan keping. Sangguan Yilong, Jiang Chen memiliki kemampuan untuk membunuh Sangguan Yilei. Meskipun kamu lebih kuat dari Sangguan Yilei, menurutku kamu tidak cocok untuk Jiang Chen. Kata Lingdu. Jiang Chen itu menggunakan ramuan untuk memperkuat kultivasinya secara paksa, dia tidak memiliki dasar yang kuat, jadi aku bisa dengan mudah membunuhnya. Sangguan Yilong mendengus dingin. Jangan buang napas, ayo kita bergerak sekarang dan kejar mereka. Orang itu ada di depan kita, dan jika dia menemukan sesuatu yang bagus di sepanjang jalan dan kultivasinya meningkat lagi, kita mungkin tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika kita bekerja sama. Cahaya ganas terlihat di mata Lingdu. Para prajurit dari Istana Bela Diri akan segera datang. Dengan adanya hubungan antara kita dan Istana Bela Diri, aku yakin mereka akan berada di pihak kita. Kita akan membunuh Jiang Chen ini apapun yang terjadi. Kata Sangguan Yilong. Tentu saja, aku adalah murid Istana Bela Diri. Lingdu menambahkan. Ketika dia menyebutkan bahwa dia adalah murid Istana Bela Diri, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Memang, bisa berkultivasi di Istana Bela Diri adalah sesuatu yang mulia, sangat wajar baginya untuk merasa bangga akan hal itu. Ayo pergi, kita harus membunuh Jiang Chen dan teman-temannya. Sangguan Yilong menggertakkan giginya karena marah. Kelompok itu terbang melewati Taman Langit dan melangkah lebih jauh. Jiang Chen dan kelompoknya telah melintasi wilayah kabut putih, dan yang berdiri di depan mereka sekarang adalah dua gerbang. Kedua gerbang itu muncul entah dari mana, dan keduanya berdiri tepat di depan Jiang Chen, terbuka lebar. Dua aura berbeda dapat dirasakan dari gerbang ini. Ada dua karakter melayang di atas gerbang.
Yang satu berwarna emas Seng Life, dan yang satu lagi berwarna darah Sideat. Gerbang kehidupan dan kematian, apakah ini berarti yang satu menuju kehidupan, sedangkan yang lain menuju kematian? Han Yan melirik kedua gerbang itu. Dia bisa dengan jelas merasakan gerbang kehidupan dipenuhi dengan energi yang kuat, memberinya sensasi yang menyegarkan. Namun, ketika dia melihat gerbang kematian dengan saksama, perasaan nyeri memenuhi hatinya. Dia bahkan bisa melihat beberapa roh kematian berkeliaran di balik gerbang. Itu menakutkan. Sial, pilihan lain. Apakah kita perlu memikirkannya? Pilihan yang jelas adalah gerbang kehidupan. Gerbang kematian benar-benar mengerikan, aku bisa merasakan aura kematian yang kuat datang darinya, bahkan dari sejauh ini. Jika kita mengambil gerbang itu, kita pasti akan mati sia-sia. Tidak juga. Pulau Es ini adalah tempat yang aneh, gerbang kehidupan tidak berarti kehidupan, dan gerbang kematian tidak berarti kematian yang pasti.